Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudaraku sekalian, suami dan istri di antara hak-haknya adalah untuk menjaga rahasia mereka berdua. Jangan sampai seorang suami membocorkan rahasia istrinya. Dan jangan juga seorang istri membocorkan rahasia suaminya. Hendaklah mereka berdua berusaha untuk menjaga rahasia masing-masing. Karena dalam Islam menjaga rahasia itu adalah termasuk amanah. Maka kalau kita ternyata di saat kita diamanahi untuk menjaga rahasia, ternyata kita bocorkan, kita sampaikan kepada orang lain, sehingga menjadi rahasia umum, maka berarti kita sudah menjadi orang yang munafik, artinya orang yang terkena penyakit nifak, kemunafikan. Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafik salas, tanda orang munafik itu 3. Yang pertama diantaranya, wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah ia berkhianat. Maka kewajiban suami dan istri untuk bisa saling menjaga rahasia, terutama rahasia rumah tangga. Tentu tidak mungkin kita bisa menjaganya kecuali dengan yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fis sirri wal alaniyah. Bertakwa kepada Allah, kita muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Saat kita sampaikan kepada seseorang tanpa ada yang tahu, maka pada waktu itu akal Islam azan ya Allah wa iyakum, kalau kita muraqabatullah dan merasa diawasi oleh Allah, dan kita bertakwa kepada Allah, dan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu itu insya Allah kita bisa menjaga rahasia. Yang kedua, agar kita bisa menjaga rahasia antara suami dan istri, maka hendaklah sebelum kita berbicara, kita berpikir terlebih dahulu. Apakah yang saya sampaikan ini berhubungan dengan masalah rahasia atau bukan? Karena terkadang ketika kita asyik bicara dengan teman kita, kita curhat dengan teman kita, akibatnya kita keceplosan. Akhirnya kita ceritakan semuanya hanya sebatas sesuatu yang sifatnya curhat. Saudaraku sekalian, apalagi itu kalau termasuk aib-aib suami. Jelas ini termasuk ghibah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehnya kita menceritakan tentang sesuatu yang sifatnya aib kalau memang kita ingin mendapatkan solusi bagaimana kita harus menghadapinya. Sebagaimana seorang wanita dahulu bernama Khawlah mengadukan suaminya kepada Rasulullah SAW, di mana Khawlah ingin mencari solusi apa yang harus dilakukan. Maka Allah turunkan firman-Nya, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Maka saudaraku sekalian, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Kemudian saudaraku sekalian, hendaklah suami dan istri mengetahui mana perkara yang bisa kita ceritakan kepada orang lain, mana yang perkara yang kita tidak boleh menceritakannya kepada orang lain. Yang itu merupakan rahasia rumah tangga kita. Hal-hal yang sifatnya sensitif, hal-hal yang sifatnya hubungan antara suami dan istri. Demikian pula aib-aib yang dimiliki oleh pasangan kita yang kebetulan kita mengetahuinya. Wajib kita sembunyikan semaksimal mungkin. Karena terkadang saudaraku, saat kita cinta, kita akan sangat mudah mengubur kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangannya. Tapi saat kita tidak cinta, saat kita tidak suka, saat kita benci, seringkali akhwal Islam kita malah membongkar habis, bahkan membongkar semua aib dan kekurangannya. Ketika suami benci kepada istrinya, istri benci kepada suaminya, apalagi kalau sampai terjadi perceraian di antara keduanya, maka tetap harus kita memelihara yang namanya rahasia suami istri. Walaupun sudah bercerai. Karena yang namanya rahasia tidak boleh dibuka. Kapanpun juga.
sampai kapanpun juga, walaupun sudah bercerai, tidak boleh kita buka. Kan itu aib yang berhubungan ya pribadi seorang hamba, apalagi dia seorang muslim dan muslimah. Tidak boleh dibuka aibnya sama sekali. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kita kepada Allah. Hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita berusaha menjadi orang yang mukmin dengan mukmin yang sempurna. Jangan sampai kita terkena penyakit kemunafikan. Maka inilah semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.